Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garang Hendra dari Prodi Teknik Informatika, dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang UTS saya pada mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen penguji Pak Dr. Agung Triyayudi, Eskom Mkom. Yang dimana jika dapat dilihat di sini ada pernyataan yang diberikan oleh Pak Agung, di mana kami para mahasiswanya diperintahkan untuk membuat suatu proposal, struktur proposal yang terdiri dari bab satu pendahuluan dan juga bab 2 studi literatur, yang mana bab satu pendahuluan bab satu pendahuluannya itu terisi dari teori pendukung, permasalahan dalam bentuk paragraf, tujuan penelitian, dan kesimpulan awal. Lalu untuk untuk bab 2 nya di studi literatur itu ada ringkasan jurnal minimal 3 maksimal 5, yang mana di akhir paragraf dibuat relevansinya, dan ada juga poinnya itu yang diringkas permasalahan, solusi, dan kelemahan atau kekurangan penelitian yang terdahulu. Oke. Lalu di sini saya ada dua, yang mana untuk yang sebelah kiri ini tugas satunya. Terdapat beberapa perbedaan dari tugas satu dan UTS-nya, di mana tugas satunya ini saya mengerjakannya itu waktu itu ketika diperintahkan oleh Pak Agung, tetapi dengan segala hormat saya masih belum dapat memahami secara jelas perintah yang diberikan oleh Pak Agung, jadi saya mengerjakan sebisa saya. Nah, lalu untuk yang versi ininya saya menggunakan pernyataan yang diberikan Pak Agung dari yang UTS tadi, yang mana telah saya buat menjadi seperti ini, yang mana kurang lebih hampir sama, tapi ada beberapa poin yang berbeda dan saya ringkas seperti yang telah diperintahkan. Akan saya mulai. Pertama, untuk judulnya yaitu adalah implementasi UI UX pada e-commerce mobile application action figure dengan metode design thinking. Lalu untuk bab satu pendahuluannya ada latar belakang, yang mana ini itu gabungan dari permasalahan dari 5 jurnal, yang mana 5 jurnalnya itu saya taruh di preferensi di bawah ini referensi jurnalnya. Ada yang dari HKMN, lalu Rahmawati, ada Nurul Maharani, ada Firmansyah, MT, dan Fauzi R, gue bilang SF. Lalu ada juga dari Akbar ML, Usman A, Budiman A. Lalu ada juga dari Setiani L, Jandra E, yang mana ini semua terkait, sangat terkait dengan penelitian yang saya buat kali ini. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu untuk yang bab 1 ini latar belakang, ada dalam menghadapi era globalisasi, penggunaan teknologi informasi dan internet memungkinkan semua orang untuk mengakses ke peluang-peluang yang memberikan fasilitas yang handal di berbagai bidang. Namun proses bisnis masih mengikuti metode konvensional dan belum mencapai potensi maksimal, yang mengakibatkan keterbatasan pasar dan harga barang hanya berlaku di wilayah tertentu saja. Itu yang untuk nomor satu ini saya ambil itu dari referensi jurnal perancangan UI UX aplikasi MES layanan online travel agent, yang mana disitu membahas tentang penggunaan informasi dan teknologi informasi dan internet yang masih belum digunakan secara maksimal. Lalu yang keduanya itu kalau nggak salah itu dari Implementation of the User-Centered Design Method for Designing Web Marketplace of Kurban Cattle Sales in Indonesia. Yang kedua itu dari situ, yang mana ini tuh berhubungan, yaitu karena kurangnya penggunaan teknologi informasi dan internet yang masih maksimal, beberapa masyarakat tuh masih menggunakan cara konvensional, yaitu dengan membuat lapak dagang di mana tuh tatap muka antar muka, yang jadinya untuk yang tahu harganya ya hanya untuk orang-orang itu saja yang datang gitu. Jadi nggak ada harga tetapnya.
Lalu ada juga di mana era digital seperti sekarang, e-commerce semakin populer dan digunakan oleh banyak orang dalam membeli produk. Salah satu produk yang diminati oleh penggemar adalah action figure, tetapi seringkali penyusunan desain UI UX suatu aplikasi tanpa pengamatan langsung terhadap pengguna menghasilkan desain yang tidak sesuai kebutuhan dan menghadirkan masalah dalam penggunaan aplikasi. Ini dari jurnal ketiga, yaitu jurnal ketiganya adalah analisa dan perancangan UI UX aplikasi penjualan menggunakan metode design thinking pada CV Multiban Auto sertifikasi Indonesia, yang mana itu cukup cukup meringkas hampir kesimpulan dari beberapa jurnal ini, yang mana tuh era digital sekarang ini rata-rata tuh menggunakan e-commerce yang ada di aplikasi gitu ya. Kalau kita kesampingkan dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada yang sudah terkenal seperti Tokopedia, lalu ada Shopee, ada Lazada, Bukalapak dan sebagainya, beberapa juga ada yang menggunakan aplikasi, membuat aplikasi sendiri khusus untuk misalkan toko baju online gitu. Biasanya mereka beberapa tuh ada yang punya ini sendiri gitu, entah itu web atau aplikasi, walaupun yang rata-rata tuh di web sih. Lalu yang mana aplikasi tersebut hanya menampilkan fitur yang identik dengan user interface penggunanya yang dirancang berdasarkan susunan blok teraplikasi tanpa mempertimbangkan user experience-nya, yaitu dari jurnal keempat. Maka dari itu diperlukan sebuah aplikasi mobile e-commerce yang memiliki tampilan dan user experience yang baik untuk memudahkan pengguna dalam membeli action figure. Nah, untuk paragraf ketiga ini, keempatnya untuk yang jurnal keempat ini saya gunakan, lalu untuk yang ininya agak saya tambahkan untuk memperjelas. Yang keempat ini tuh dari jurnal perancangan user interface dan user experience mobile application si bengkel untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan metode user centered design. Ya seperti yang kita tahu gitu ya, UI UX di Indonesia ini saya nggak bisa bilang ketinggalan, cuman memang baru naiknya tuh ketika kemarin COVID 2020 kalau nggak salah. Saya pernah dengar dari infonya dari seorang yang memang bekerja di bidang UI UX, lalu jadinya ya masih banyak yang masih memiliki kekurangan di sudut aspek seperti user experience-nya, yang mereka tuh hanya menggunakan yang penting jadi bisa digunakan tanpa memikirkan user experience dari para penggunanya. Dan meskipun dalam era globalisasi ini, perkembangan pesat mendorong masyarakat untuk bersaing dan menciptakan peluang dalam memulai bisnis atau startup baru dengan banyak pesaing yang memiliki ide serupa, masih terdapat beberapa kelemahan lainnya seperti kurang berkembangnya pengaduan serta proses pembayaran yang membuat proses pengajuan pengaduan serta proses pembayaran masih dilakukan secara manual dan kurang efisien. Jadi untuk beberapa kasus ada di mana kayak entah itu website atau aplikasi itu pembayarannya tuh masih belum bisa menggunakan e-money atau misalnya rata-rata kayak m-banking gitu yang nggak semua orang punya. Tapi rata-rata kan semua orang hampir sekarang punya e-money gitu, entah itu yang sudah dewasa ataupun masih remaja gitu, pasti biasanya rata-rata ada e-money semua. Jadi yang m-banking biasanya jarang. Jadi untuk jurnal 5 dan 6 ini itu membahas tentang kekurangan-kekurangan yang biasanya masih ada di UI UX di Indonesia, yang mana saya ambil dari jurnal perancangan dari rancang bangun desain UI UX pada pembuatan startup aplikasi self-care website dan UI UX design model for student complaint handling application using design thinking method, yang mana ini membuat inspirasi saya untuk membuat saran dari teman-teman, misal kayak dari orang-orang lain gitu, yang mana itu cukup membantu gitu saran-sarannya, bisa meningkatkan aplikasi ataupun web tersebut untuk menjadi naik ini. Lalu oleh karena itu diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu para pengembang aplikasi e-commerce untuk dapat membuat serta merancang dan mengimplementasikan
cara serta langkah yang dapat membantu dalam pembuatan aplikasi agar dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna baik dalam segi user interface maupun user experience. Lalu ada juga poin 1.2-nya rumusan masalah, yang mana tuh rumusan masalahnya itu adalah website yang ada saat ini tidak user friendly berdasarkan kuesioner dari user serta pembayaran yang ada saat ini belum terkoneksi pembayaran digital, yang mana website tersebut ini tuh website itu tuh maksudnya tuh untuk website yang kata action figure itu, yang mana itu masih kurang user friendly dan berdasarkan kuesioner dari user serta pembayaran yang kurang terkoneksi pembayaran digital. Ya selebihnya seperti itu. Lalu untuk poin ketiganya 1.3 tujuan penelitian itu untuk membuat aplikasi yang interaktif sesuai tren saat ini, pembayaran terkoneksi dengan semua pembayaran digital serta fitur pada aplikasi yang lengkap. Untuk bab satunya kurang lebih seperti itu. Lalu untuk bab 2 studi literatur, untuk jurnal-jurnal ini saya mengambilnya itu nggak jauh beda dari referensi jurnal, bukan nggak jauh beda, lebih tepatnya sama. Yang pertama ada analisa dan perancangan UI UX aplikasi penjualan menggunakan metode design thinking pada CV Multiban Auto Service Bekasi, yang mana untuk permasalahannya ini aplikasi sering dilakukan tanpa pengamatan dengan pengguna sehingga membuat desain tidak sesuai dengan kebutuhan, menyebabkan masalah dalam penggunaan aplikasi tersebut. Terus untuk solusi yang mereka berikan itu adalah dengan melakukan pengamatan serta cek dengan metode design thinking yang sesuai dengan menanyakan narasumber yang tahu ataupun memiliki skill di bidang tersebut. Yang mana perlu juga diketahui bahwasanya kalau dari jurnal ini kekurangannya itu menurut saya itu ada di user interface-nya yang serta dalam perisetannya yang masih kurang dan perlu untuk diperbaiki. Dan relevansi dari penelitian ini ke penelitian yang akan dibuat adalah perancangan yang dilakukan sama-sama menggunakan metode design thinking yang sejauh saya tahu lebih dapat saya pahami dan mengerti. Karena untuk metode-metode lainnya saya lebih tepatnya masih belum dapat memahami. Tetapi untuk design thinking ini saya sempat membuat UI UX tentang dengan menggunakan metode design thinking yang ya untuk kurang lebihnya saya cukup familiar. Lalu untuk jurnal keduanya itu adalah perancangan UI UX mobile application si bengkel dengan metode user centered design. Permasalahannya pada jurnal ini adalah aplikasi yang hanya menampilkan fitur yang sama dengan user interface yang dirancang berdasarkan fitur blok aplikasi yang diatur sendiri oleh pembuat aplikasi tanpa mempertimbangkan kenyamanan pengguna. Lalu untuk merancang model user interface yang sesuai dengan kebutuhan pengguna aplikasi, ini tuh solusinya itu adalah solusi yang diberikan oleh jurnal itu adalah untuk membuat UI yang sesuai dengan kebutuhan pengguna aplikasi sehingga pengguna mendapatkan informasi terkait dengan antrian pada bengkel dan perawatan pada sepeda motor. Lalu untuk kekurangan dari jurnal ini, penelitian ini pada user interface-nya menurut saya masih perlu ditingkatkan kembali dan dipersiapkan dengan lebih matang agar penggunanya dapat lebih mudah dalam mendapatkan informasi yang diberikan. Lalu untuk relevansinya jurnal ini dengan penelitian yang akan dibuat itu ada pada kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi atau singkatnya user interface dan user experience-nya dapat diterima oleh pengguna dengan baik. Ya, seperti itu. Lalu untuk yang ketiganya ada perancangan UI UX aplikasi MNES layanan online travel agent menggunakan aplikasi Figma. Permasalahannya itu ada pada cara pemanfaatan teknologi informasi dan internetnya yang masih minim pada daerah tersebut, yang mana menyebabkan kurangnya penggunaan aplikasi untuk menyebabkan peluang bisnis seperti tempat wisata-wisata yang ada di daerah tersebut. Lalu untuk solusi yang diberikan oleh jurnalnya itu menggunakan serta menguatkan secara maksimal penggunaan teknologi dan internet dalam pembuatan mobile application agar dapat memudahkan pengguna untuk mencari informasi tentang tempat wisata. Lalu untuk kekurangan dari penelitian ini menurut saya adalah informasi yang ingin dipaparkan kepada aplikasinya kurang detail dan terkesan setengah-setengah yang menyebabkan sulitnya pengguna untuk mencerna informasi yang diberikan. Jika seandainya sempat melihat untuk jurnal ini itu UI UX-nya sebenarnya sudah bagus menurut saya,
tapi untuk pemberian informasinya itu masih kurang gitu. Jadi itu menyebabkan kayak pengguna itu masih bingung kayak untuk wisata yang di daerah ini tuh gimana gitu, maksudnya informasinya itu ada apa lagi gitu. Dan relevansinya penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat adalah user interface-nya sudah cukup memenuhi kriteria sebuah aplikasi yang mana cukup bagus dan enak dipandang yang dapat menjadi referensi dalam pembuatan penelitian ke depannya. Dan salah satu relevansinya juga itu adalah karena penelitian yang akan dibuat juga sama-sama menggunakan software gratis, free software atau software ya free software, yaitu Figma. Lalu untuk jurnal keempatnya itu adalah UI UX Design Model for Student Complaint Handling Application Using Design Thinking Method, yang mana permasalahannya terletak pada belum adanya aplikasi pengaduan mahasiswa sehingga proses penyampaian pengaduan mahasiswa masih berjalan secara manual. Yang mana solusi dari jurnal ini adalah memberikan sebuah mobile application yang dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam pengumpulan aduan dari semua mahasiswa. Kekurangan dari jurnal ini kurangnya riset atau pengamatan pada UI dan UX yang membuat aplikasi ini cukup sulit untuk digunakan oleh penggunanya. Dan relevansi dari jurnal ini, penelitian ini dan relevansi pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat ada pada fitur pengaduannya yang mana sangat cocok berhubung dengan suatu e-commerce mobile application sangat membutuhkan saran dari para penggunanya. Jadi penggunaan fitur saran ini tuh benar-benar dapat meningkatkan fitur-fitur yang nantinya akan dikembangkan kembali oleh para developernya, jadi untuk menjadi aplikasi yang lebih baik ke depannya. Lalu untuk jurnal kelima ada Implementation of the User-Centered Design Method for Designing Web Marketplace of Urban Cattle. Permasalahannya yang dihadapi adalah proses bisnis yang masih dilakukan secara konvensional dengan hasil yang belum bisa maksimal. Lalu untuk solusi dari jurnal ini adalah dengan membuat desain user interface marketplace yang memfokuskan pada kebutuhan utama pengguna. Kekurangan pada penelitian ini terletak pada keterbatasan user interface atau user experience yang membuat pengguna kurang dapat memahami bagaimana cara penggunaan marketplace tersebut. Dan relevansinya penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat adalah tata letak yang cukup terstruktur yang memudahkan pengguna dalam membaca informasi yang diberikan. Ya, jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu Pak Agung. Saya mohon maaf jika masih terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang sopan atau misalkan kurang enak di hati dan masih ada beberapa salah-salah kata. Dan saya juga mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan pada tugas yang saya buat ini. Mungkin itu saja Pak. Sekian dari saya. Terima kasih.